wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Ina Aulia Rohma dari jurusan Tadis Biologi Lokal A Yayan Batu Sangkar semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan, cahaya dan suhu. Dijelaskan oleh saya sendiri dengan NIM 2030106012. Yang pertama yaitu ada kualitas cahaya. Jadi kualitas cahaya tidak memperlihatkan perbedaan yang cocok antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, sehingga tidak selalu merupakan faktor ekologi yang penting. Yang kedua yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau kandungan energi merupakan aspek cahaya yang terpenting sebagai faktor lingkungan karena berperan sebagai tenaga pengendali utama dari ekosistem. Yang selanjutnya yaitu intensitas cahaya yang terbesar terjadi di daerah tropika atau terutama daerah kering, zona arid, sedikit cahaya direfleksikan oleh awan. Perbedaan musim juga mempengaruhi intensitas cahaya di daerah dengan tertulidat tinggi ini. Intensitas pada musim panas jauh berbeda dengan intensitas cahaya pada musim dingin. Yang terakhir yaitu ada variasi intensitas cahaya dalam skala besar akan dimodifikasikan lagi oleh faktor topografi. Yang selanjutnya itu yang C. Ada titik kompetensi. Harga titik kompetensi ini lebih akan berlainan untuk setiap jenis tumbuhan. Yang D yaitu ada Heliophyta dan Coleophyta. Jadi tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup pada tempat-tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi bisa disebut dengan tumbuhan cahaya yang tinggi atau Heliophyta. Merupakan tumbuhan yang senang dengan cahaya yang tinggi, intensitasnya yang mempunyai intensitas yang tinggi, contohnya itu kayak di luar ruangan. Yang kedua yaitu ada sebaliknya, tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah cahaya yang rendah dengan titik kompetensi yang rendah pula. Dikenal dengan tumbuhan senang keteduhan atau Coleophyta. Apabila tumbuhan tidak mampu menghasilkan klorofil untuk mengimbangi klorofil, inilah yang membedakan antara Heliophyta dengan Coleophyta. Heliophyta berkemampuan yang tinggi dalam pembentukan klorofilnya sehingga dapat tahan di tempat yang terbuka. Sebaliknya, Coleophyta akan lebih efektif bila berada di bawah naungan, akan gagal apabila berada pada daerah terbuka. Yang selanjutnya yaitu ada cahaya optimal bagi tumbuhan. Jadi cahaya optimal bagi tumbuhan itu hidup di habitat alami, jangankan diartikan betul-betul cahaya optimal untuk fotosintesis. Pada umumnya, cahaya matahari itu terlalu kuat atau terlalu lemah bagi organ-organ fotosintesis. Optimum harusnya diartikan bahwa kombinasi tertentu dari faktor-faktor lingkungan lainnya. Ingat konsep halosinotik akan memberikan pengaruh bersih daripada kondisi cahaya dalam suatu periode tertentu lebih baik untuk proses fotosintesis dibandingkan dengan keadaan lainnya. Yang selanjutnya itu ada adaptasi tumbuhan terhadap cahaya. Jadi dedaunan yang mendapatkan cahaya dengan intensitas yang tinggi atau kloroplas yang berbentuk cakram. Posisinya sedemikian rupa sehingga cahaya yang diterima hanya oleh dinding vertikalnya. Bahkan pada beberapa jenis tertentu, letak daun secara keseluruhan sering tidak berada dalam keadaan horizontal. Hal ini untuk menghindari dari arah cahaya yang tegak lurus pada permukaan daun, dan ini berarti mengurangi kuat cahaya yang masuk. Berkurangnya kadar klorofil pada intensitas cahaya yang tinggi mengandung aspek yang menguntungkan. Cahaya yang diserap atau diobservasi akan mempertinggi energi yang diubah menjadi panas akibat efisien ekologi yang rendah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu lama penyinaran. Di daerah
Untuk lama penyinaran ini, berdasarkan respon ini tumbuhan bunga dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Jadi tumbuhan berbunga ini dibagi menjadi ada tumbuhan berskala panjang, ada tumbuhan berskala pendek, dan ada tumbuhan berhari netral. Tumbuhan berskala panjang yaitu tumbuhan yang memerlukan lamanya siang lebih dari 12 jam untuk terjadinya proses pembungaan. Yang kedua yaitu tumbuhan berskala pendek. Jadi kelompok tumbuhan yang memerlukan siang lebih pendek daripada 12 jam untuk terjadinya proses pembungaan. Yang ketiga yaitu tumbuhan berhari netral. Apa itu tumbuhan berhari netral? Yaitu tumbuhan yang memerlukan periode panjang hari tertentu untuk proses pembungaannya, misalnya tomat dan dandelion. 4 aspek yaitu komposisi warna tanah, yang kedua itu kegemburan kadar air tanah, yang ketiga itu kerimbunan tumbuhan, yang keempat yaitu iklim mikro perkotaan. Jadi komposisi pada warna tanah, makin terang warna tanah makin banyak panas yang dipantulkan, makin gelap warna tanah makin banyak panas yang diserap. Yang kedua yaitu penggemburan atau kadar air tanah. Tanah yang gembur lebih cepat memberikan respon pada pancaran panas daripada tanah yang padat. Terutama erat kaitannya dengan penembusan dan kadar air tanah. Makin basah tanah, makin lambat suhu berubah. Yang ketiga yaitu kerimbunan tumbuhan. Pada situasi di mana udara mampu bergerak dengan bebas, maka tidak ada perbedaan suhu antara tempat terbuka dengan tempat yang tertutup atau vegetasi. Tetapi kalau tidak menghembus, keadaan sangat berlainan. Dengan kerimbunan yang sangat rendah mampu mereduksi pemanasan tanah dan pemancaran sinar matahari. Yang keempat yaitu mikro perkotaan. Jadi perkembangan suatu kota menunjukkan adanya pengaruh terhadap iklim mikro. Yang selanjutnya itu ada suhu dan tumbuhan. Jadi kisaran toleransi suhu energi tumbuhan sangat bervariasi untuk tanaman. Contohnya itu pada tanaman di tropika, semangka tidak dapat bertoleransi suhu di bawah 15 sampai 18 derajat Celcius. Sebaliknya, konifer di daerah temperate masih bisa ditoleransi suhu sampai rendah minimal itu 30 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada suhu dan produktivitas. Jadi laju reproduksi dan fotosintesis dari tumbuhan harusnya terjadi sedemikian rupa sehingga dapat memproduksi atau berhasil untuk tumbuhan umumnya suhu optimum untuk respirasi tinggi. Dari suhu optimum untuk fotosintesis. Di atas suatu tertentu, respirasi akan melebihi fotosintesis, maka terjadi kelembaban bagi tumbuhan yang tersebut. Yang selanjutnya itu ada termoperiodis, merupakan jawaban dari tumbuhan terhadap fluktuasi suhu yang bersifat ritmis. Yang selanjutnya itu ada suhu dan dormansi. Dormansi tidak saja terjadi pada tumbuhan yang tidak hidup, pada tumbuhan yang hidup di daerah beriklim hangat. Tumbuhan di tropika sering mempunyai pada fase dorman yang tidak ada kaitannya dengan suhu. Yang selanjutnya sebagai gejala umum dormansi diinduksikan dalam tumbuhan di temperatur sebagai jawaban terhadap fotoperioda. Tetapi pada dorman dari tumbuhan akan dipecahkan oleh suhu yang dingin. Gejala ini disebut dengan fernilisasi.